بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimanyakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kita, bersyukur dengan memperbanyak kata-kata tasbih, tahmid, tahlil dengan lisan kita, dan menjadikan anggota badan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara syukur terbaik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, panutan umat, qudwah hidup kita. Begitu juga untuk keluarga beliau yang beriman, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta atba'u tabi'in dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau sampai datangnya satu kepastian, yaitu kematian. Sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan setiap hamba, kehidupan setiap manusia diawali dengan lahirnya seorang manusia dari dalam perut ibunya, kemudian beranjak dewasa. Setelah itu Allah berikan kesempatan sebentar saja untuk menikmati kehidupan dunia ini, sehingga sampailah datang suatu kepastian, datang suatu kenyataan yang tiada satupun bisa menolak, takdir, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap makhluk pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan di hari kiamatlah kelak akan disempurnakan balasan kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api nerakanya Allah kemudian dimasukkan ke dalam surganya, maka dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya tipuan belaka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ayat di atas adalah ayat yang sangat indah, ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia. Apabila seorang hamba membaca dengan mentadaburi arti-artinya, memahami maksud, memahami tujuan ayat ini, maka tanpa terasa mata pun akan berlinang, hati pun akan gemetar takut kepada Allah, serta orang yang lalai pun akan ingat
bahwa satu kepastian tidak bisa ditolak dari setiap hamba adalah kematian. Sidang Jumat rahimakumullah. Setelah hamba mati, setelah manusia mengalami kematian, ada perjalanan yang sangat panjang sekali, yaitu kita menunggu alam akhirat. Kita berada di alam barzakh dalam penantian yang sangat panjang. Penantian akhirat ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan ujian. Itulah sebabnya dibutuhkan modal yang besar, dibutuhkan modal yang banyak, pengorbanan, perjuangan yang tidak sedikit untuk menghadapi yang namanya alam barzakh kemudian bertemu dengan akhirat. Karena saking menyeramkannya, saking menakutkannya alam barzakh serta alam akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita, "Lau annakum ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang alam barzakh yang begitu menakutkan, alam akhirat yang begitu menyeramkan, pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di saat seorang hamba merasakan perihnya yang tidak terpaharkan, yang namanya dicabut nyawa, manusia terbaik, hamba Allah pilihan, manusia yang paling dekat dengan Allah dan yang paling paham Allah pun pernah merasakan yang namanya mati, pernah merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut yang tidak terperihkan. Di saat Fatimah radhiyallahu anha menunggu ayahandanya dalam keadaan sakaratul maut, dia pun berkata, "Ya abadah wa ya Jibril, ila man nan'ah?" Wahai bapakku, wahai Jibril, kepada siapa aku mengadukan masalah ini? Kemudian kening Nabi pun bercucuran keringat. Ketika nyawanya dicabut, Nabi pun mengangkat jari-jari dan berkata, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Wahai Fatimah, sesungguhnya yang namanya mati sangat sakit. Sesungguhnya yang namanya dicabut nyawa adalah sakarat, sesuatu yang sakit yang tidak terperihkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita. Cukuplah kematian yang menyebabkan berlinangnya air mata. Cukuplah kematian yang akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Cukuplah kematian yang menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mengejar cita-citanya. Kemudian muncul pertanyaan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam keadaan apa kita akan mati? Dalam keadaan bagaimana kita akan mati? Demi Allah, tidak ada satupun di antara kita yang memahaminya. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui hakikat kematian tersebut. Oleh karenanya sebelum terlambat, sebelum kematian datang secara tiba-tiba menjemput kita melalui mimbar ini, khatib mengingatkan diri pribadi dan kita semua yang ada di sini, perbanyaklah taubat kita kepada Allah, perbanyaklah istighfar kita kepada Allah sebelum ajal datang, mumpung masih Allah memberikan kita kesempatan, masih ada sisa-sisa usia. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatnya orang yang berbuat kesalahan kemudian menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada Allah, maka merekalah orang yang diterima taubatnya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Taubat itu tidak diterima oleh Allah dari orang-orang yang berbuat maksiat. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Kemudian ketika kematian datang secara tiba-tiba, baru dia mengatakan inni tubtul an.
Aku ingin bertaubat sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang menghalangi kita untuk bertaubat kepada Allah? Apakah kita menunggu wa idza ja'akal maut, apabila datang kematian kepadamu baru kalian akan mengatakan ini itu betul aku ingin bertaubat? Kalla, sekali-kali tidak. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan ketika sakaratul maut datang dengan sebenar-benarnya, itulah kalian lari darinya. Tidak ada jalan lari dari kematian. Tidak ada jalan lari dari kematian, ma'asyiral muslimin. Tidak ada jalan. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, seandainya kalian pun berada di tempat benteng yang sangat kokoh, niscaya kematian akan datang menjemput kalian. Maka ingatlah, sadarlah, dunia yang selama ini menipu kita, dunia yang selama ini kita anggap indah, itu adalah tipuan belaka. Kita harus sadar, harta benda, anak, jabatan yang selama ini kita pertahankan, kita raih dengan berbagai macam cara, kita banggakan di hadapan manusia, kala sekali-kali tidak akan bisa menyelamatkan kita dari kematian. Ketika nyawa dicabut oleh malaikat, napas mulai tersengal, tubuh kita mulai melemas, mulut terkunci, tidak bisa berucap lagi, rintihan, tangisan orang-orang yang kita cintai mulai terdengar di sekitar kita. Namun adakah di antara mereka yang bisa menyelamatkan kita dari kematian? Kala, sekali-kali tidak ada. Oleh karenanya, sekali lagi, melalui mimbar ini jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita menunda-nunda yang namanya taubat, sehingga datanglah kematian secara tiba-tiba, baru penyesalan akan tiba, penyesalan yang tidak akan berguna. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimanyakumullah, mari kita bekali diri kita dengan banyak-banyak bertaubat, dan bekali diri kita dengan banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kafa, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lama dan belum sampai 2 pekan, tahun pun berubah, hari demi hari berganti, bulan demi bulan terus bergulir, siang dan malam tanpa terasa. Bahkan tahun 2022 sudah berubah menjadi 2023. Maka seharusnya kita memperbanyak untuk muhasabatun nafs, untuk memperbanyak mengintrospeksi diri. Sisa-sisa usia yang Allah berikan ini, kita introspeksi masa muda kita. Apa yang kita lakukan di saat-saat masa muda? Kita introspeksi diri kita di saat-saat Allah masih memberikan kita kehidupan. Apa yang kita lakukan dengan kehidupan ini? Di saat Allah berikan kita kesempatan, apa yang kita lakukan di saat-saat kesempatan tersebut? Dan di saat Allah memberikan kita kekayaan, kelapangan rizki, apa yang kita lakukan dengan rizki serta kelapangan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pelihara 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Hidupmu sebelum datang matimu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa senggang sebelum datang masa sempitmu, dan masa sehat sebelum datang masa sakit. Maka mari, semakin bertambah nominal usia kita, kita sadari itu tandanya semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya sekali lagi, melalui mimbar ini khatib mengingatkan diri pribadi dan semua jamaah, jangan sampai kita lalai, jangan kita menganggap bahwa semakin bertambah usia kita ini semakin panjang perjalanan kita di dunia. Tidak, sama sekali tidak.
semakin bertambah nominal usia kita, itu artinya semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sadar. Semoga Allah menjadikan kita terus dibimbing di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai sekali-kali kita mati melainkan dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma jannibna su ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.